Berdasarkan dari bahannya, kapal memiliki berbagai macam jenis bahan untuk pembuatannya, dan diantaranya adalah kapal kayu dan kapal baja. Kapal kayu adalah kapal yang semua konstruksinya terbuat dari kayu. Kapal kayu ini biasanya dibangun untuk melakukan penangkapan ikan dan transportasi. Kapal kayu memiliki ukuran serta displacement yang relatif kecil, tetapi memiliki daya apung yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapal baja. Sedangkan pada kapal baja adalah kapal yang bahan utamanya terbuat dari baja. Baja dan besi sama-sama logam, tetapi perbedaannya terletak pada kadar karbonnya. Baja memiliki kadar karbon yang rendah, sehingga apabila dibandingkan dengan besi, baja ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Baja juga lebih tahan terhadap korosi dibandingkan besi, sehingga pada saat ini, kapal baja menjadi kapal yang banyak dibangun dengan beragam jenis dan fungsi. Apalagi pada proses penyambungan, didukung dengan adanya teknologi pengelasan yang sangat mudah dan efisien, serta memiliki kekuatan yang setara dengan logam induknya. Untuk proses pembuatan kapal baja dilakukan pada galangan kapal. Industri shipyard atau galangan kapal tidak seperti pabrik mobil, karena shipyard ini membuat kapal berdasarkan permintaan dari konsumen. Kapal yang dibuat oleh shipyard ini berbeda satu sama lain tergantung dimensi, kapasitas sistem, dan kecepatan yang digunakan oleh kapal itu. Proses pembangunan kapal pada umumnya terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya yaitu procurement material atau pengadaan material untuk kapal, di mana antara klien dan shipyard sudah menentukan desain kapal yang akan dibuat. Desain tersebut antara lain jenis material, ketebalan lambung kapal, serta grade lempengan baja yang akan digunakan. Kemudian tahap selanjutnya adalah storage of plate. Setelah menentukan jenis dan grade lempengan baja yang digunakan, lempengan baja tersebut akan disimpan pada tempat penyimpanan terlebih dahulu. Dalam tempat penyimpanan tersebut, lempengan baja atau steel plate ini akan ditata menurut jenis, tingkat ketebalan, dan grade-nya. Dan pengaturan plat-plat ini akan diatur dalam dua posisi, yaitu posisi vertikal dan posisi horizontal. Pengaturan posisi plat ini bertujuan untuk menandai bagian plat mana dulu yang akan dikerjakan, sehingga sesuai dengan prosedur pengerjaan nantinya. Setelah itu masuk tahap preparation plate atau tahap persiapan plat. Pada tahap ini plat-plat dari gudang dipersiapkan dulu sebelum dibawa ke galangan kapal. Plat-plat dari tempat penyimpanan ini disiapkan terlebih dahulu dengan dua proses yaitu straightening dan removal residual stress. Setelah itu baru kemudian plat-plat ini dibawa ke shipyard untuk tahap selanjutnya yaitu priming dan drying. Proses priming and drying ini adalah proses penyemprotan pada plat yang berfungsi untuk membuat plat tahan lama serta mencegah korosi. Selanjutnya adalah tahap plate cutting atau pemotongan plat. Di dalam shipyard, plat-plat yang memiliki ketebalan bervariasi ini dipotong menggunakan mesin robot pemotong otomatis sesuai desain blueprint yang telah ditentukan. Tahap selanjutnya adalah plate bending atau pembengkokan plat. Pada bagian kapal besar, terutama pada bagian bow atau haluan, dan lambung kapal biasanya berbentuk melengkung. Lengkungan bow tersebut berfungsi untuk memberikan performa yang baik pada saat kapal bergerak pada kecepatan yang tinggi, serta untuk mengurangi hambatan pada saat kapal beroperasi. Bagian bow atau haluan kapal ini memiliki bentuk melengkung khusus, dan bagian ini memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam pembuatannya. Dan untuk membuatnya ini, dibutuhkan para pekerja yang memiliki skill tinggi. Dalam membuat lengkungan ini diperlukan proses plate bending. Lempengan baja dengan ketebalan tertentu ini akan ditekuk dengan cara dipanaskan menggunakan gas burner. Plat ini kemudian akan mengembang, lalu plat ini disemprot dengan air sampai dingin. Setelah itu plat dibentuk sesuai dengan lengkungan yang telah ditentukan. Dan proses ini dilakukan berulang kali sampai mendapatkan bentuk yang sesuai. Selanjutnya, bagian-bagian dari plat itu disambung sesuai dengan blueprint dengan menggunakan welding atau pengelasan. Untuk tahap selanjutnya yaitu assembly atau pemasangan. Pada proses assembly ini yaitu menggabungkan beberapa komponen kecil menjadi sebuah blok atau disebut juga dengan perakitan blok.
Tidak lupa juga pada proses perakitan ini, mesin utama untuk kapal juga dipasang. Pada umumnya kapal-kapal besar seperti kapal pesiar menggunakan mesin diesel sebagai sumber tenaganya.